seorang pemimpin pasukan khusus yang malang, kehilangan semua anak buahnya di sebuah misi. Hanya dia yang selamat. Itu membuatnya meninggalkan militer dan menjadi tukang servis jam di sebuah kota kecil. Tapi di kota kecil ini takdir membuatnya terpaksa kembali ke lapangan, menyelamatkan gadis kecil tetangganya yang hilang akibat sindikat gangster terbesar di kota itu. Pria ini ingin mengubur kemampuan dan luka lamanya, tapi dia tak bisa membiarkan orang-orang kejam ini menguasai kota dan membuat banyak warga menangis. Dia kembali mengangkat kaki dan tangan untuk melawan. Dibintangi oleh Wang Yutian, Zheng Yingxian, Norman Xiuqiong, dan Liu Riuxiao. Sebelum mulai, yuk kita putar bumpernya. Kota Tianwan. Belakangan banyak kasus anak hilang di kota ini. Petugas kepolisian sudah mendapat petunjuk dan segera menginvestigasinya. Sekelompok orang di sebuah bangunan tua sedang melihat siaran itu. Disinilah markas penculik yang belum tersentuh oleh para petugas, para gangster penjual manusia. Salah seorang anggota gangster memesan makanan, tapi sebenarnya para gangster ini sudah dipantau dan dikepung oleh pasukan elit negara itu. Sniper dan kaptennya bernama Lin Yuan. Dia sedang mengamati situasi di dalam. Orang-orang ini sedang membagikan makanan, bersiap untuk makan siang. Lin Yuan tak sendiri. Dia bersama dengan 5 rekan pasukan khususnya. Para tentara elit ini sudah bersiap dan akan memasuki gedung. Dan Lin Yuan mulai menembak membersihkan area. Di radio dia memberitahu rekan-rekannya, mereka sudah bisa masuk. Pasukan khusus mulai masuk dan menghabisi para gangster ini. Mendengar bunyi tembakan, anggota geng yang lain mengambil senjata dan mulai menembak. Tapi yang mereka lawan adalah pasukan khusus yang sudah biasa berperang gerilya. Satu demi satu, anggota geng ini cuma mengantar nyawa. Tapi ada satu anggota geng yang lolos. Dia sudah memasang bom di anak-anak yang mereka culik. Dia meminta semuanya mundur, memegang remote yang siap diledakkan. Lin Yuan menghabisi orang ini. Tapi masalah belum selesai. Itu adalah bom pemicu 2 arah. Bom itu terhubung ke beberapa anak yang diculik. Mereka harus menemukan pemicunya agar bom bisa dihentikan. Mereka memberikan remote-nya ke Lin Yuan. Sementara rekan-rekannya berusaha mencari pemicu. Waktu semakin menipis. Rekan-rekannya berhasil menemukan pemicunya. Salah satu rekannya berkata hitung mundur 5 detik. Dan mereka harus memotong bersamaan. Hitung mundur dimulai. Tapi Lin Yuan merasa ada yang salah. Pemicu yang sebenarnya ada di jam anak yang diculik. Dan itu gagal. Semuanya meledak. Rekan-rekan dan semua anak-anak itu meninggal. Sementara Lin Yuan terjatuh ke bawah, disambut tumpukan kardus. Hanya dia yang selamat di misi penyelamatan itu. Inilah Angry Pursuit. 2 tahun berlalu, seorang pria yang ternyata Lin Yuan sedang dipala uang keamanan oleh beberapa preman. Sekarang Lin Yuan hanyalah pemilik toko jam bekas. Lin Yuan menyuruh beberapa preman ini mengambil sendiri. Tapi mereka tak puas dengan apa yang mereka dapat dan menemukan sebuah kotak uang. Saat itulah seorang gadis kecil yang bernama Xiao Yu memarahi orang-orang ini. Gadis kecil ini adalah anak pemilik penyewa di sebelah yang selalu bermain ke tokonya. Saat mereka hendak memukulnya, Lin Yuan bangkit. Kedua orang ini dilempar keluar. Sambil pergi, mereka mengancam Lin Yuan. Ibu Xiao Yu pulang, bernama Xiao Qing.
seorang perempuan yang bekerja sebagai pelayan di tempat hiburan malam. Xiao King memang kurang perhatian kepada anaknya. Dia sering meninggalkan anaknya sendirian. Di sebuah tempat, seorang kapten kepolisian bernama Wen Bin sedang meminta informannya yang bernama Dong agar mengambil barang bukti secepatnya. Waktu mereka semakin menipis. Dong berkata dia akan berusaha, tapi kapten jangan lupa bayaran yang mereka sepakati. Orang ini adalah target mereka, bernama Xiong Ziwei. Orang inilah yang dicurigai sebagai dalang penjualan manusia dan peredaran obat-obatan terlarang di kota ini. Pemilik grup bisnis Xiong. Dong sudah berada di ruangan orang ini, berusaha menyalin data dari PC pribadinya, dan dia berhasil. Lin Yuan pulang dari membeli makan malam di luar. Dia melihat bocil Xiao Yu di depan tokonya. Ada pesan dari ibunya, meminta Lin Yuan menjaga anaknya lalu memberinya makan. Dia akan mengganti uangnya. Sungguh ibu yang tak sopan. Bocil ini disuruh masuk. Xiao Yu mulai bertanya-tanya. Paman Lin Yuan selalu bisa memperbaiki semua jam, tapi ada satu jam yang tak bisa dia perbaiki. Itu adalah jam yang membangkitkan kenangan pahit dan traumanya. Jam milik anak Lin Yuan yang telah meninggal. Dan itu membuatnya jarang sekali berbicara. Tiba-tiba perut bocil ini berbunyi. Dia sangat lapar. Lin Yuan pun membuatkan makanan untuk bocil ini, menyuruhnya makan. Xiao Yu makan dengan lahap. Sementara itu ibunya Xiao King asik berpesta di sebuah klub malam. Dia sedang asik-asik dengan seorang laki-laki yang ternyata Dong. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang masuk ke klub. Mereka melihat Dong dan memerintahkan mereka mengejarnya. Orang ini mengejar bahkan menembakkan pistol, membuat suasana klub panik. Dong tertembak, tapi dia berhasil melarikan diri ke ruangan loker dan memasukkan flash disk itu ke sebuah tas wanita. Dan Dong tertangkap. Orang ini bernama Hao Chi, tangan kanan Ziwei. Dia marah Dong sudah mencuri data dari bos. Para anak buah Ziwei ini menghajarnya dengan sangat keras. Aksinya mencuri data sudah dipergoki lewat CCTV. Dong dipercaya bos, tapi dia berani berkhianat. Orang-orang ini bertanya di mana flash disknya. Karena tak mau menjawab, Dong dihajar lagi. Orang-orang ini mengancam keluarganya. Mereka tahu di mana anaknya bersekolah. Dong pun terpaksa jujur. Dia menyembunyikan flash disk itu di loker perempuan klub malam, laci ketiga sebelah kiri, di tas warna perak. Dan dia langsung dihabisi. Dong meninggal. Sementara itu, para gadis penghibur telah selesai bertugas malam itu. Xiao King menuju lokernya dan mengambil tasnya. Saat Lin Yuan beres-beres di belakang, Xiao Yu malah mengutak-ngatik jam kenangannya milik anaknya. Orang ini sangat marah. Xiao Yu ketakutan. Dia hanya berniat membantu. Lin Yuan mengusirnya pergi. Jam itu adalah kenangan satu-satunya dari putrinya. Sementara itu, orang bernama Hao Chi memarahi anak buahnya. Setelah memeriksa loker, barang itu telah hilang. Dia meminta anak buahnya bertanya siapa pemilik loker ini ke bos klub. Hao Chi melapor ke bos Ziwei. Mereka tak berhasil menemukan data yang dicuri. Dong yang berkhianat telah dihabisi. Ziwei sangat marah. Disuruh mengurus hal yang sepele, tapi dia tak berhasil. Tiba-tiba mereka didatangi kelompok Wang, kelompok gangster saingan mereka. Ketua Wang marah kepada Ziwei. Mereka telah sepakat untuk tak menyentuh wilayah masing-masing. Tapi Hao Chi anak buahnya merusuh dan menghajar orangnya. Dia menuntut penjelasan. Ziwei cuma tersenyum. Dia meminta bukti anak buahnya melakukan perbuatan itu. Jika benar, dia akan menghukumnya. Dia meminta ketua Wang untuk duduk, dan dia langsung menyerang dan menghabisi orang ini. Lalu anak buahnya juga dihabisi. Bos gangster ini sangat kejam. Hao Chi ketakutan melihat cara bosnya, meminta agar dia diberi kesempatan lagi. Ziwei meminta Hao Chi menyelesaikan ini bagaimanapun caranya. Xiao King saat itu sedang siap-siap dan akan mulai bekerja. Dia memeriksa tasnya, ada gantungan kunci. Dia tak tahu barang ini flash disk dan membuangnya di meja. Dia mencari anaknya di bawah, melihat Xiao Yu sedang duduk di toko Lin Yuan, tapi dia tak diperbolehkan masuk. Kembali anaknya ditelantarkan. Xiao King pergi bekerja. Xiao Yu sudah tertidur di depan toko. Lin Yuan duduk di sampingnya. Xiao Yu terbangun dan melanjutkan gambarnya. Xiao Yu bertanya, apakah paman Lin Yuan punya anak? Lin Yuan pun mengangguk.
Xiao Yu tak akan memaksanya bercerita, tapi dia akan menceritakan rahasianya. Gadis ini dengan sedih bercerita, dia tak pernah tahu siapa ayahnya. Dia bermimpi suatu hari dijemput ayahnya di sekolah. Ibunya pernah berjanji akan memberitahu siapa ayahnya jika dia patuh. Jadi dia hanya bisa menurut dan patuh ke ibunya. Dia tahu ibunya tak peduli padanya. Akhirnya entah kenapa Lin Yuan bercerita ke bocil ini. Dia sudah berusaha memperbaiki jam tangan putrinya, tapi dia tak menemukan komponen yang cocok. Xiao Yu memberinya semangat. Dia pasti memperbaikinya suatu hari nanti. Dan bocil ini melanjutkan gambarnya, memberikannya untuk Lin Yuan, lukisan ayah dan putrinya. Lin Yuan tersentuh dan memeluk bocil ini. Besoknya Xiao Yu ikut menemani Lin Yuan mengantar jam yang selesai diperbaiki kepada para pelanggan. Saat perjalanan pulang, sekelompok gangster sedang menindas seorang wanita muda dengan anak bayinya. Orang ini mengaku dia adalah ayah bayi ini dan ingin merebutnya. Orang ini berhasil merebut bayinya. Si wanita ini menangis meminta kembalikan bayinya. Xiao Yu yang kebetulan mengenal wanita ini membantunya, berteriak siapa paman ini. Orang ini bukan suaminya dan berteriak memanggil Lin Yuan. Temannya adalah polisi. Orang-orang ini ketakutan dan langsung melarikan bayi itu. Lin Yuan mengejar orang-orang ini yang hampir menaiki mobil van dan langsung menghajar orang-orang ini dengan barbar. Tapi orang-orang ini berhasil lolos dan Lin Yuan mengembalikan bayi ini. Wanita ini sangat senang anaknya kembali. Xiao Yu sangat heran kenapa Lin Yuan sangat jago bela diri dan bertanya siapa dia sebenarnya. Sementara itu di kantor polisi, Kapten Wen Bin sedang menunggu kabar dari Dong. Mendapat laporan dari anak buahnya. Mereka menemukan mayat di terowongan 4 hari yang lalu. Kapten Wen Bin sangat marah, informannya sudah meninggal. Sementara itu, Lin Yuan mengajak Xiao Yu untuk makan dulu. Dia tahu gadis ini selalu lapar dan jarang diperhatikan oleh ibunya. Bocil ini sangat bersemangat, ingin mengambilkan minum untuk Paman Lin. Tak sengaja dia menyenggol tasnya dan jatuh. Barang-barang berserakan. Saat itulah Lin Yuan tahu Xiao Yu ternyata mengambil barang-barang milik temannya. Bahkan bocil ini juga mengambil jam di tokonya. Itu membuat Lin Yuan marah. Dia memberikan pelajaran untuk bocil ini, mengusirnya keluar dari tokonya. Ada sebuah tas kain milik Xiao Yu yang tertinggal di tokonya. Xiao Yu berjalan di sebuah taman. Dia sangat sedih melihat anak-anak yang mempunyai orang tua yang lengkap. Mereka sangat bahagia. Bocil ini berjalan menyeret tasnya di sebuah tempat bernama Toko Pizza Happy yang kebetulan baru buka, sedang memberikan promo untuk ibu-ibu yang membawa anaknya. Ada promo khusus untuk anak-anak yang ulang tahun. Mereka diminta masuk dan melihat-lihat. Ternyata gangster yang dihajar Lin Yuan kemarin adalah anak buah Hao Chi. Orang ini memberi laporan ke Hao Chi. Mereka sudah menemukan identitas pemilik rocker yang membawa flash disk itu. Itu adalah foto Sui King dan anaknya Xiao Yu. Dan kebetulan Xiao Yu sedang berdiri di depan toko itu. Orang-orang ini melihatnya. Hari baik berpihak ke mereka. Hao Chi memintanya mengawasi anak itu. Ikuti dia, lacak tempat tinggalnya. Lin Yuan berniat mengantar tas kain itu ke Xiao Yu. Ternyata gadis kecil ini sedang menipu para bocil lainnya. Untuk menyerahkan uang padanya, dia akan mengganti dengan pizza yang besar. Lin Yuan yang kecewa melihatnya meninggalkan tas itu lalu pergi. Xiao Yu segera mengejarnya dan mengambil kantong kain itu. Dia berteriak ke paman Lin Yuan, memintanya berhenti. Lin Yuan menjawab, dia tak suka dengan anak yang berbohong dan mencuri. Xiao Yu menangis. Dia memang suka mencuri karena tak ada yang memperhatikannya. Dia hanya ingin dapat perhatian. Dia merindukan ayahnya. Dia meminta paman Lin Yuan memberitahu apa yang harus dia lakukan. Lin Yuan menyuruhnya pulang. Gadis kecil ini marah dan melempar tasnya dan kantong kain itu. Ternyata flash disk yang dicari para preman itu ada di dalamnya. Lin Yuan mengambilnya. Gadis kecil ini menangis dan berlari. Lin Yuan hanya melihat dan mengemasi barang itu. Dia bingung apa yang harus dia lakukan kepada gadis kecil ini. Xiao Yu berlari dan menangis sepanjang jalan. Dan semakin banyak ibu-ibu yang melapor kehilangan anaknya ke kantor polisi. Sepulang dari pasar, dia kehilangan anaknya di rumah. Kapten Wen Bin meminta anggotanya mencatat laporan wanita ini. Jangan lewatkan detailnya.
Dan hari itu Xiao Qing membawa Xiao Yu anaknya ke toko pizza Happy milik para gangster. Mereka dilayani seperti biasa. Dan Xiao Yu sangat senang dibawa ibunya. Ini hari ulang tahunnya. Mereka sengaja membuat promo gratis ulang tahun, meminta data Xiao Yu dan alamat Xiao Qing. Xiao Yu menepati janjinya memberikan pizza gratis untuk anak-anak di luar. Xiao Qing mengajak anaknya pulang. Bocil ini sangat gembira mendapatkan bonus pizza yang banyak. Dia berencana untuk memberikan satu buat paman Lin Yuan. Ibunya sedang siap-siap dandan untuk bekerja. Xiao Yu meminta izin mengantar pizza ke paman Lin Yuan. Xiao Yu sudah menunggu paman Lin Yuan pulang di depan tokonya. Tiba-tiba beberapa mobil berhenti dan hari itu Xiao Yu diculik. Sementara di rumah sebelah, Hao Qi dan si gondrong yang bernama Jiao Kun sedang menyiksa wanita ini. Hao Qi meminta di mana barangnya, tapi Xiao Qing yang tak tahu apa-apa meminta ampun. Dia sungguh tak mengerti apa yang dimaksudnya. Sementara itu Lin Yuan baru pulang, melihat kotak pizza berjatuhan di depan toko. Saat memeriksa, dia melihat tulisan tangan Xiao Yu. Pesannya dia meminta maaf. Lin Yuan pun merasa curiga. Dia membuka pintu Xiao Qing. Perempuan ini sedang disiksa. Dia pun segera masuk dan Jiao Kun menyerangnya. Jiao yang ahli pisau menemukan lawannya. Hao Qi juga heran. Kenapa orang ini jago? Dia segera kabur, diikuti oleh Jiao Kun. Lin Yuan segera menolong wanita ini, tapi sayang Xiao Qing sudah disiksa terlalu parah. Wanita ini meminta Lin Yuan menyelamatkan anaknya. Orang-orang itu mencari flash disk dan dia meninggal. Sementara para gangster ini membawa Xiao Yu ke sebuah tempat. Sudah banyak anak-anak yang dikurung di sana. Xiao Yu bangun dan melihat sekeliling. Dia sudah dikurung. Xiao Yu menangis, tapi dia dibentak oleh para penjaga. Salah satu anak menyuruhnya diam. Nanti dia dipukul. Kasus kematian Xiao Qing dilaporkan Lin Yuan secara anonim. Petugas kepolisian yang dipimpin Kapten Wen Bin mengevakuasi korban. Dia sempat bertanya kepada Lin Yuan. Lin Yuan mengaku tak mendengar apa-apa. Dia hanya berkata anak wanita itu sering bermain di tokonya. Dari foto, Kapten Wen Bin yakin anak ini yang diculik. Lin Yuan menutup tokonya. Dia memeriksa isi flash disk di komputernya. Itu berisi data-data anak yang diculik dan golongan darahnya. Juga ada data-data anggota gangster kelompok Xiong Ziwei. Di sebuah klub karaoke, seorang pria yang bernama Da Cheng sedang asik berpesta dengan para gadis. Pekerjaan orang ini seorang informan. Lin Yuan masuk ke sana. Dia melemparkan uang. Orang ini awalnya bangga. Dia bisa menjawab apa yang mau ditanyakan Lin Yuan. Saat foto Hao Qi ditunjukkan, dia mulai ketakutan. Dia datang ke tempat yang salah, tapi Lin Yuan langsung menyerangnya. Orang ini ketakutan diancam. Dia mengaku Hao Qi dan orang-orangnya punya toko pizza Happy di kota ini. Mereka juga menyuap petugas kereta untuk memindahkan anak-anak lokal ke luar kota. Lin Yuan pergi dari sana. Di depan toko pizza, orang-orang ini masih sibuk membagikan brosur dan memberikan promo ke Lin Yuan. Lin Yuan mengenali orang ini sebagai anggota gangster. Dia langsung menghajar orang ini. Lin Yuan menyiksa orang ini, memintanya mengatakan di mana anak-anak itu berada. Orang ini tak punya pilihan, mengatakan apa yang dia tahu. Anak-anak akan dipindahkan lewat kereta. Di markas para gangster, para bocil diberikan obat penenang agar tetap tenang selama di perjalanan. Mereka sudah bekerja sama dengan staf pekerja api lokal. Anak-anak diangkut dan akan diseludupkan keluar kota. Lin Yuan mengamatinya. Kereta pun berangkat. Para bocil sudah berada di gerbong khusus dan diawasi oleh para gangster. Lin Yuan duduk di depan preman yang pernah dihajarnya. Tangan dan kaki Lin Yuan beraksi. Dia tak mengampuni para gangster ini.
preman ini bangun dan menembak, tapi malah dia yang dihabisi. Lin Yuan menghentikan kereta dan semua anak-anak di kereta diantar ke kantor polisi. Kapten Wen Bin heran, anak-anak yang hilang belakangan ini sudah kembali. Kapten Wen Bin menunjukkan foto Lin Yuan. Apakah mereka kenal orang ini? Para bocil mengaku paman inilah yang menyelamatkan mereka. Dia bertanya ke anggotanya tentang data Lin Yuan. Polwan ini mengaku data orang ini hanya aktif 1 tahun terakhir. Latar belakangnya kosong. Dia akan meminta ke badan intelijen. Semua anak-anak dibawa masuk. Sementara itu Lin Yuan sudah berada di taman kota. Dia mengamati para bocil yang mencari uang dengan mengemis di taman. Tak lama sekelompok orang menjemput anak-anak ini dan dimasukkan ke mobil. HP-nya berbunyi. Itu dari Kapten Wen Bin. Dia tahu Lin Yuan yang menyelamatkan anak-anak di kereta. Dan keributan di toko pizza juga ulahnya. Lin Yuan pasti mencari gadis kecil Xiao Yu. Dia meminta Lin Yuan berhenti dan serahkan ini pada kepolisian. Lin Yuan menutup teleponnya. Pria ini bergerak. Sementara di kantor polisi, Kapten Wen Bin rapat dengan semua anggotanya. Berdasarkan investigasi mereka, semua dalang penculikan di kota ini adalah Xiong Ziwei, pemilik grup Xiong, perusahaan multinasional yang nampak normal di luar. Dia adalah seorang dermawan, tapi dialah otak penyeludupan obat-obat terlarang ke luar negeri dari kota ini. Dia juga terlibat penculikan anak-anak yang hilang di kota ini, dan mereka sudah punya bukti untuk menangkapnya. Hao Chi adalah tangan kanannya. Dipastikan toko Pizza Happy adalah tempat penculikan dan penjualan anak-anak di kota ini. Markas mereka tersembunyi dan belum diketahui. Dan ada faktor kejutan yang terlibat. Lin Yuan, mantan pemimpin pasukan khusus 041 yang berhenti dari Angkatan Darat, mahir bertarung, ahli senjata, dan kontra intelijen. Dia adalah elit dari pasukan khusus negara ini. Kasus ledakan yang terjadi 2 tahun yang lalu diduga melibatkan Lin Yuan. Seluruh anggotanya tewas, hanya dia yang selamat. Wen Bin sangat yakin kasus ini juga melibatkan grup Xiong karena metodenya sangat mirip dengan kasus akhir-akhir ini. Kapten Wen Bin menduga Lin Yuan muncul karena ingin membalas dendam ke grup Xiong. Dia ingin semua tim dan SWAT bersiap. Semua pasukan akan segera bergerak menangkap mereka. Sementara di tempat lain, semua anak-anak dimarahi. Kalau target mengemis mereka tak tercapai, mereka tak akan diberi makan. Dan ternyata Lin Yuan sudah di sana. Dia mengikuti mobil orang-orang ini ke markasnya. Dia sudah masuk ke dalam dan mengamati markas ini. Ada Hao Chi dan tangan kanannya Jiao Kun di sana. Dan Lin Yuan mulai bergerak. Dia menyelamatkan seorang anak yang akan dieksekusi. Dan Lin Yuan mengamuk. Seorang pasukan khusus memang berbeda. Satu demi satu, tanpa ampun orang-orang ini dihabisi. Jiao Kun, si ahli pisau, maju. Setelah pertarungan yang sengit dan barbar, dia tetap dihajar dan dikalahkan oleh Lin Yuan. Hao Chi ingin kabur, tapi dia tertangkap. Dan tentunya penyiksaannya secara militer membuat orang ini berteriak meminta ampun. Gadis kecil itu dibawa ke markas besar oleh bosnya. Telepon Hao Chi berbunyi. Itu dari bos besar Ziwei. Dan Lin Yuan menjawab, flash disk ada padanya. Ziwei ingin flash disknya dikembalikan jika ingin gadis kecil ini selamat. Lin Yuan menginterogasi orang ini tentang jalur penjualan mereka. Dia sangat marah orang ini bermain-main dengan nyawa anak kecil. Kembali Hao Chi disiksa dan Lin Yuan menghabisi orang ini.
Ada banyak bocil di gudang nomor 8 Jalan Aiming yang perlu diselamatkan. Dan di markas besar grup Xiong, Lin Yuan dengan santai masuk ke dalam. Puluhan anak buah Ziwei turun ke lantai 1 dan mengepungnya. Mereka sudah siap dengan parang dan senjata di tangan. Kaki dan tangan Lin Yuan bergerak menghajar orang-orang ini. Lin Yuan bergerak tanpa ampun, menghabisi semua gangster ini. Kembali puluhan orang mengejarnya. Lin Yuan pun menggunakan pistolnya. Semuanya menjadi korban pria ini. Dia bergerak ke atas. Xiong Ziwei sudah menunggunya di atap. Mereka menggunakan Xiao Yu sebagai sendera. Ziwei meminta flash disknya dikembalikan. Lin Yuan meminta bocil ini dikembalikan dulu. Tapi orang ini mengancam Xiao Yu. Lin Yuan tak punya pilihan dan melemparkannya. Orang ini senang. Meminta bodyguard pribadinya menghajar Lin Yuan. Orang ini maju. Awalnya Lin Yuan terdesak, dan semua pasukan kepolisian yang dipimpin Wen Bin datang. Lin Yuan mulai terdesak. Di saat pertarungan, Kapten Wen Bin datang membantunya, meminta Lin Yuan menyelamatkan gadis kecil itu. Tempat ini serahkan padanya. Lin Yuan segera mengejar bos gangster ini. Wen Bin dihajar orang besar ini. Tapi dia bisa memanfaatkan keadaan dan membuat orang ini roboh. Ziwei ingin kabur dengan menggunakan kapal di dermaga. Lin Yuan mengejarnya. Kapal itu berangkat. Lin Yuan menghabisi anak buah gangster di dermaga. Lin Yuan juga mengejar dengan kapal. Orang ini mulai panik, memerintahkan anak buahnya menembak. Lin Yuan masih selamat dan mengejar. Akhirnya dia berhasil menembak mesin kapal. Kapal itu berhenti. Ziwei mengancam akan menembak gadis kecil ini, meminta Lin Yuan menjatuhkan senjatanya. Lin Yuan terpaksa membuang senapannya. Orang ini tertawa gila dan mulai menembak Lin Yuan. Dia cukup ahli, menawari Lin Yuan bergabung dengan bisnisnya. Lin Yuan berkata, jika jam rusak yang sudah hilang komponennya tak akan bisa diperbaiki. Dia menyerang orang yang lengah ini. Ziwei melemparkan Xiao Yu ke sungai dan menyerang Lin Yuan dengan kabel. Dia sangat cemas. Xiao Yu sudah tenggelam. Lin Yuan meledakkan granat tangan. Bos gangster ini tewas. Kapten Wen Bin dan pasukannya sudah di sana. Mereka melihat ledakan dari kejauhan. Lin Yuan keluar dari dasar sungai dan membawa Xiao Yu yang pingsan. Lin Yuan segera memberikan pertolongan pertama ke bocil ini. Dia sangat panik. Untunglah gadis kecil ini kembali. Dia kembali sadar. Lin Yuan meminta Kapten Wen Bin memberinya waktu. Semua anggota kepolisian menyimpan pistolnya. Xiao Yu menangis sambil bicara. Mulai saat ini dia akan patuh, tak akan berbohong dan mencuri lagi. Dia hanya ingin bersama paman Lin Yuan. Dia tahu ibunya sudah meninggal.
jangan tinggalkan dia sendiri. Lin Yuan berjanji dia akan menyelesaikan masalahnya dan akan kembali untuk Xiao Yu, meminta Xiao Yu menunggunya. Dia menyerahkan flash disk kepada Kapten Wen Bin. Bukti semua kejahatan grup Xiong ada di sini dan tolong jaga Xiao Yu untuknya. Masukkan dia ke panti asuhan terbaik. Dan petugas kepolisian menangkap Lin Yuan. Gadis kecil ini menangis memeluk pamannya dan berteriak memanggil namanya. Lin Yuan berjanji dia akan kembali untuk gadis kecil ini. Dia tak pernah menyesali semua perbuatannya. Dan film ini pun selesai. Sebuah film yang unik, hubungan yang dalam antara seorang paman dengan gadis kecil yang malang. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.